Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Safrani Ramli. Di sini saya akan memaparkan aktualisasi saya tentang pembuatan draft SOP pendokumentasian penanganan insiden dan transfer knowledge. Nah, latar belakang dari saya membuat aktualisasi ini yaitu sebagaimana kita ketahui bahwasannya sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat dimanfaatkan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi pemerintahan, sehingga banyak organisasi pemerintahan sekarang sudah melakukan transformasi digital. Begitu juga dengan DJPB yang dapat dilihat dari aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Direktorat SITP, yaitu seperti SPAN, Sakti, SKP, dan lain-lain. Nah, dalam jalannya aplikasi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya insiden. Oleh karena itu, penting dilakukan manajemen insiden seperti yang tertera pada Information Technology Infrastructure Library. Nah, dari pengamatan saya dan juga hasil dari bimbingan saya dengan mentor saya dan juga wawancara saya dengan beberapa pegawai, bahwasanya saya menemukan bahwa proses penanganan insiden di Direktorat SITP ini belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, transfer knowledge-nya juga belum berjalan dengan baik itu antara sama pegawai, antara pegawai yang existing ataupun dengan pegawai yang baru masuk di SITP. Nah, tujuan dari aktualisasi saya ini yaitu diharapkan agar penanganan insiden yang serupa di masa yang mendatang itu akan menjadi lebih efektif karena telah dilakukan pendokumentasian penanganan insiden-insiden sebelumnya. Kemudian diharapkan juga agar pengetahuan di para pegawai STP itu dapat merata. Nah, ini adalah draft SOP pendokumentasian penanganan insiden. Jadi, SOP pendokumentasian penanganan insiden ini merupakan panduan yang berisi langkah-langkah untuk melaksanakan aktivitas pendokumentasian penanganan insiden agar dapat bermanfaat bagi organisasi di masa yang akan datang, di mana pihak-pihak yang terlibat yaitu tim penanganan insiden, kemudian dokumentator, kemudian knowledge reviewer, dalam hal ini adalah kepala seksi, kemudian knowledge manager, dalam hal ini adalah kepala subdirektorat, dan juga output dari SOP ini yaitu berupa ketersediaan data pada knowledge base, di mana dalam jangka waktu 1-6 hari setelah laporan insiden diterima berdasarkan dengan urgensi atau prioritas dari insiden tersebut. Kemudian di sini untuk menunjang jalannya SOP dengan baik, di sini ada kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu seluruh insiden sekecil apapun itu harus dilakukan pendokumentasian penanganannya, dan juga semua aktivitas yang dilakukan itu harus tercapture dengan baik. Kemudian penanganan insiden yang dilakukan itu dilakukan oleh minimal 2 pegawai agar dapat mengoptimalkan tugas sebagai tim penanganan insiden. Jadi satu itu fokus sebagai untuk menangani insiden, dan satunya itu fokus untuk mendokumentasikan penanganan insiden tersebut sebagai dokumentator. Kemudian setiap subdirektorat perlu untuk menentukan unit sebagai yang mengelola pendokumentasian penanganan insiden ini agar dokumentasi penanganan insiden ini dapat terus berjalan dengan baik. Kemudian dokumentator wajib terlibat dalam proses penanganan insiden agar terjadi transfer pengetahuan, dan tim penanganan insiden dan dokumentator ini harus berada di lokasi saat insiden tersebut terjadi. Kemudian pendokumentasian penanganan insiden ini harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar, di mana informasi yang dibutuhkan itu antara lain insiden apa yang terjadi, deskripsi insiden, ID insiden apabila insiden tersebut berasal dari tiket high, kemudian departemen, kemudian dampak insiden, low, medium, high, di mana low itu untuk dampak dan urgensi yang masuk dalam penanganan biasa, medium untuk dampak dan urgensi yang masuk dalam penanganan sedang, dan high itu untuk dampak dan urgensi yang masuk dalam penanganan cepat atau untuk user-user eksekutif. Kemudian prioritas insiden, kemudian hari dan tanggal pencatatan insiden, nama dan juga asal satker pelapor insiden, nama tim penanganan insidennya, nama dokumentator insiden, penyebab dari insiden tersebut, aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan insiden tersebut, hari dan tanggal penyelesaiannya, status insiden, juga hari dan tanggal penutupannya. Kemudian apabila insiden tersebut telah diketahui penyebabnya namun tidak dapat ditemukan resolusi permanen untuk perbaikan terhadap insiden tersebut, maka perlu dilakukan penanganan sementara, dan penanganan insiden tersebut didokumentasikan sebagai non-error yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar. Nah, informasi yang dibutuhkan itu harus terdiri dari insiden apa yang terjadi, deskripsi insiden, ID insiden, departemen, dampak, urgensi, prioritas, hari dan tanggal pencatatan, nama dan asal satker pelapor, nama tim penanganan insiden, nama dokumentator,
akar penyebab masalah insiden tersebut, aktivitas penanganan sementaranya, kemudian aktivitas penanganan permanen atau resolusi apabila nantinya telah ditemukan. Jadi misalkan pada awal insiden tersebut tidak dapat ditemukan resolusinya, kemudian dikomunikasikan sebagai formulir sebagai non error. Nah, aktivitas penanganan permanen ini dapat dikosongkan terlebih dahulu. Namun ketika di masa yang mendatang penanganan permanen atas non error ini telah dapat ditemukan, maka dapat diisi. Kemudian hari dan tanggal penyelesaian, status insiden, dan hari dan tanggal penutupan insiden. Nah, di sini ada matriks prioritas insiden yang disusun sesuai dengan SLA dari HDJPB. Kemudian ini adalah prosedur dari penanganan pendokumentasian penanganan insiden, di mana prosedur pertama yaitu tim penanganan insiden melakukan identifikasi insiden baik melalui pemantauan sistem ataupun melalui laporan pengguna lewat tiket yang telah dieskalasikan oleh agen HAI ke subdirektorat yang bersangkutan. Kemudian dokumentator melakukan pendokumentasian, dan pendokumentasian ini akan berjalan selama jalannya proses penanganan insiden, mulai dari proses diagnosis hingga sampai ke penutupan insiden. Nah, setelahnya itu tim penanganan insiden melakukan diagnosis dan analisis, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, dan juga melakukan review pada knowledge base untuk mengidentifikasi apakah insiden tersebut itu atau insiden yang serupa itu sudah pernah terjadi atau belum. Nah, apabila solusi ditemukan pada knowledge base, maka dokumentasi tidak perlu dilanjutkan atau selesai. Namun apabila solusi tidak ditemukan, maka proses penanganan dan juga proses dokumentasi dilanjutkan, yaitu pada step merancang solusi perbaikan untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan insiden. Nah, apabila solusi perbaikan ini tidak dapat ditemukan, maka tim penanganan insiden itu perlu untuk merancang solusi penanganan sementara atas insiden yang terjadi, yaitu pada step 6. Kemudian ada insiden tersebut akan didokumentasikan sebagai non error. Nah, apabila solusi perbaikan dari insiden tersebut dapat ditemukan, maka akan dilanjutkan ke step ke-8, yaitu mengimplementasikan perbaikan dengan melakukan perubahan baik pada kode, query, konfigurasi, sistem, atau proses yang relevan. Setelah dilakukan perbaikan, maka dilakukan uji coba atas perbaikan tersebut untuk memverifikasi bahwa insiden tersebut telah teratasi dengan baik. Nah, apabila perbaikan ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan penutupan insiden. Namun apabila perbaikannya ini tidak berhasil, maka akan diulang ke step kelima, yaitu merancang solusi perbaikan. Nah, setelah ditutup insiden tersebut, kemudian dokumentator akan melakukan penyelesaian proses dokumentasi dan memastikan bahwa proses penanganan insiden itu telah terdokumentasi dengan lengkap dan detail. Kemudian akan dilakukan tinjauan oleh knowledge reviewer atas dokumentasi yang telah dibuat dan pengajuan persetujuan submit dokumentasi ke dalam knowledge base kepada knowledge manager. Jadi di step terakhir, yaitu knowledge manager akan melakukan persetujuan atas dokumentasi penanganan insiden yang telah dibuat. Apabila disetujui, maka dokumentasi tersebut akan terupload pada database atau knowledge base. Namun apabila tidak disetujui, maka akan kembali ke step 11, yaitu dokumentator menyelesaikan atau memastikan proses dokumentasi itu terselesaikan dengan baik dan semua yang diperlukan itu sudah lengkap dan detail. Nah, kemudian hasil dari prosedur ini akan menghasilkan penanganan insiden terdokumentasi dalam formulir dokumentasi insiden yang dapat dilihat pada layar. Dan juga apabila didokumentasikan sebagai non error, maka akan masuk dalam formulir non error, di mana formulir ini akan digenerate secara otomatis oleh sistem. Nah, kemudian terkait dengan draft SOP transfer knowledge. Jadi SOP ini merupakan panduan yang berisi langkah-langkah untuk melaksanakan aktivitas pengelolaan pengetahuan dan juga transfer pengetahuan antar pegawai, di mana pihak yang terlibat yaitu knowledge author atau pembuat pengetahuan, kemudian knowledge reviewer, knowledge manager, dan juga knowledge user, di mana output atau keluaran dari SOP ini yaitu ketersediaan data ataupun knowledge pada knowledge base. Nah, dengan jangka waktu 5 hari dari pengetahuan atau knowledge yang telah teridentifikasi. Nah, kemudian kebijakannya yang pertama yaitu sumber pengetahuan atau knowledge dapat berasal dari manajemen insiden, dokumen pengembangan sistem operasional, kemudian proyek yang sedang dikerjakan, dan juga yang lainnya.
di mana dokumen pengembangan sistem yang dijadikan sumber itu antara lain dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan, dokumen perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan, dokumen rancangan tingkat tinggi, dokumen rancangan rinci, dokumen pengembangan sistem informasi, dokumen rencana dan skenario pengujian, dokumen hasil analisis pengujian, dokumen rencana implementasi, dokumen implementasi rilis sistem informasi, laporan pelaksanaan pelatihan, dokumen laporan evaluasi pasca implementasi, dan juga dokumen tinjauan pasca implementasi. Nah, semua dokumen pengetahuan tersebut akan ditinjau keakuratannya setahun sekali oleh pembuat pengetahuan. Dan dokumen pengetahuan dapat dilakukan pembaruan atau update apabila diperlukan. Dan juga dapat dua jenis pengetahuan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu explicit dan juga tacit knowledge. Explicit ini adalah pengetahuan yang bisa direkam, dan mudah ditransmisikan. Sedangkan tacit knowledge itu pengetahuan yang bersumber dari pengalaman pribadi developer. Nah, kemudian di sini adalah prosedur untuk transfer knowledge. Nah, yang pertama yaitu knowledge author atau pembuat knowledge itu melakukan identifikasi pada pengetahuan yang dapat bersumber dari manajemen insiden, dokumen pengembangan sistem operasional, kemudian proyek yang sedang dikerjakan, dan juga yang lainnya yang relevan. Kemudian apabila teridentifikasi, maka knowledge author akan membuat pengetahuan yang telah teridentifikasi dalam bentuk dokumen atau melakukan pembaruan pada pengetahuan yang telah teridentifikasi. Kemudian setelah dilakukan pembuatan dokumen pengetahuan, maka knowledge reviewer akan melakukan review atas pengetahuan yang telah didokumentasikan, dan kemudian selanjutnya akan dilakukan persetujuan oleh knowledge manager. Apabila disetujui, maka pengetahuan akan diterbitkan dalam knowledge base. Namun apabila tidak disetujui, maka akan dikembalikan ke knowledge author untuk dilakukan pembaruan terhadap pengetahuan yang telah teridentifikasi. Kemudian apabila telah tersedia pada knowledge base, maka pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh knowledge user, dan juga apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka dapat dikomunikasikan langsung dengan pembuat pengetahuan. Selanjutnya, knowledge author perlu melakukan sesi diskusi atau sharing session kepada para pegawai melalui forum baik bersifat formal maupun informal untuk menunjang transfer pengetahuan. Nah, ini adalah formulir pengajuan knowledge yang akan di-generate oleh sistem pada saat knowledge author mengajukan knowledge. Nah, kemudian untuk mendukung draft SOP yang telah dibuat, di sini saya membuat suatu aplikasi berbasis website dengan nama Si Paling Tahu atau Sistem Pengelolaan dan Monitoring Pengetahuan. Nah, di sini bisa diklik. Nah, jadi URL-nya itu sites.google.com/view/sipalingtahu. Di sini ada 4 page, yaitu page home, kemudian page dokumentasi penanganan insiden, page pengajuan knowledge, dan juga page knowledge base. Nah, di sini bisa kita klik salah satu, misalkan yang pertama dokumentasi penanganan insiden. Nah, ini ada preview formulir yang harus diisinya. Kemudian untuk membuat dokumentasi, kita bisa klik di sini buat dokumentasi. Maka akan diarahkan langsung ke formulir dokumentasi penanganan insiden. Di sini yang pertama kita perlu login dan juga perlu mengklik rekam sebagai email yang disertakan, karena perlu dilakukan login dengan Gmail agar progres kita dapat tersimpan apabila nanti kita misalkan kita meng-close-nya lagi dan kemudian kita klik lagi berdokumentasi, maka progres ini akan dipulihkan oleh Gmail agar nantinya ini dokumentasi penanganan insiden ini dapat dilakukan secara berkala selama jalannya proses penanganan. Jadi kan proses penanganan itu kan tidak mungkin bisa langsung selesai dalam satu kali proses ya. Jadi mungkin ada beberapa kali proses. Jadi formulir ini dapat diisi misalkan biarpun belum disubmit itu progresnya tetap ada, apa yang telah kita isi itu tetap ada, dan apabila kita close dan kita klik lagi itu maka akan dipulihkan kembali. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diisikan, yaitu nama insiden, ID insiden, departemen, nama pelapor, asal pelapor, urgensi, dampak, prioritas, di mana di sini ada matriksnya,
kemudian tim penanganannya, dokumentatornya, hari dan tanggal mulai pencatatannya, status insiden, kemudian apabila telah diisi, klik berikutnya. Kemudian ini uraian deskripsi insiden, dan juga apabila perlu melampirkan foto dapat kita lampirkan di sini dan akan di-generate secara otomatis oleh sistem ke dalam formulirnya. Ini penyebab insiden. Nah, kemudian apabila identifikasi, diagnosis dan analisis insiden telah ditemukan apa insiden tersebut dan juga apa penyebabnya, di sini misalkan solusi perbaikan permainannya itu dapat ditemukan, maka di sini kita klik tidak dan akan diarahkan untuk mendokumentasikan insiden tersebut sebagai non-error. Jadi kita klik saja non-error dan kita ini tidak perlu dilanjutkan, dan dilanjutkan adalah sebagai non-error. Jadi kita isikan apa yang perlu diisikan sini, kemudian uraian deskripsi sama akar penyebab masalah. Kemudian di sini, nah ini aktivitas penanganan sementara yang dilakukan terhadap non-error. Nah, kemudian apabila ini aktivitas penanganan permanen itu belum ditemukan, maka bisa langsung next saja. Langsung kita mengisikan ini waktunya dan submit. Namun kemudian nanti apabila di masa mendatang itu sudah bisa ditemukan resolusinya, maka ini dapat diedit dan diisi lagi gitu. Nah, kemudian apabila yang tadi itu dan penanganan itu solusinya dapat ditemukan, maka di sini kita klik ya, kemudian berikutnya, dan kita isikan aktivitas apa yang dilakukan dalam penanganan insiden. Nah, kemudian mengisikan waktu penyelesaian, penutupan, dan hari tanggal selesai pencatatannya. Setelah itu kita klik kirim, dan maka langsung akan masuk ke mekanisme approval dari knowledge manager seperti ini contohnya, di mana akan masuk preview dari form yang kita isi seperti yang tadi, namanya, ID, departemen, nama pelapor, uraian deskripsi, dan juga apabila ada lampiran di sini dapat kita lihat. Ini lampiran yang tadi dilampirkan. Kemudian di sini dapat dilakukan penyetujuan ataupun penolakan. Nah, apabila disetujui, maka di sini status approval-nya akan complete. Apabila ditolak, maka akan decline. Nah, kemudian sistem akan membaca secara otomatis. Apabila di sini status approval-nya itu complete, maka PDF-nya itu akan tergenerate secara otomatis kurang lebih 30 menit sampai 1 jam dari proses approval-nya. Sini bisa kita lihat, ini PDF-nya yang di-generate secara otomatis oleh sistem dari formulir yang telah kita isi, dan juga nah ini gambarnya bisa langsung terinput secara otomatis. Nah, kemudian apabila dia itu ditolak atau decline, maka di sini PDF-nya tidak akan secara otomatis tergenerate. Nah, kemudian kita ke page pengajuan knowledge. Di sini adalah digunakan untuk mengajukan knowledge atau pengetahuan di luar dari penanganan insiden. Di sini kita ajukan knowledge. Nah, ini sama, kita perlu login menggunakan akun Gmail masing-masing pegawai, kemudian mengisikan baik judul, jenis, subdirektorat, nama pembuat, jabatan, dan lain-lain. Kemudian file dokumennya dan resume knowledge-nya. Kemudian setelah kita klik kirim, mekanismenya sama kayak tadi, akan masuk ke dalam email dari knowledge manager untuk melakukan persetujuan ataupun penolakan. Nah, apabila disetujui, sama akan di-generate oleh sistem PDF-nya. Namun apabila ditolak, itu tidak akan di-generate PDF-nya, dan notifikasi penolakan ini akan masuk ke email dari pembuat knowledge atau knowledge author, dan juga dapat dilakukan edit dari formulir ataupun edit dari dokumennya. Nah, setelah itu di sini ada page knowledge base, di mana di sini kita bisa melihat di sini ada knowledge, dokumentasi apa saja yang telah terinput dalam knowledge base ini, seperti ini. Kemudian apabila misalkan di sini adalah search bar untuk mencari penanganan insiden apa saja yang telah terdokumentasi gitu. Misalkan kita mencari yang tadi Karwas UP.
Nah, ini langsung akan otomatis ada gitu. Apabila kita hanya mengetikkan salah satu dari kata kuncinya, misalkan karwas itu juga bisa, ataupun UP juga bisa. Nah, namun apabila kita misalkan mengetik OTP untuk mencari insiden terkait OTP di sini apakah sudah terdokumentasi. Nah, apabila belum ada dokumentasinya maka akan muncul tulisan insiden yang belum terdokumentasi. Kemudian di sini bisa kita lihat juga preview tentang PDF-PDF yang telah tergenerate secara otomatis oleh sistem. Nah, contohnya seperti ini, yang tadi penanganan insiden untuk Karwas UP. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.